Orang kalau berbuat jahat, sekuat apapun, sebagaimanapun amunisi yang dia punya, nggak mungkin tenang hidupnya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fikhan fid dini ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Pertama, selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti Bapak Ibu baca di surah Yunus ayat yang ke-10. Bersyukur orang yang sedikit-sedikit sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itu bagian dari gladi resik kita nanti masuk surga. Amin. Karena di surah Yunus ayat ke-10 itu disebutkan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Penghuni surga, kata Allah, doa terakhir yang mereka panjatkan itu mereka membacakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal yang namanya surga itu puncak kenikmatan. Ya, kalau di dunia yang namanya nikmat pasti sebentar. Ya, nikmatnya punya mobil baru, pas nerima kunci. Kesananya udah, yang ada malah apa? Capek, pusing, banyak pikiran. Nikmatnya nikah pas malam pertama, besoknya ruwet mulai. Tapi kalau surga itu, ya jangan ditanya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Satu kali minum kita nanti dari telaga Al-Kautsar, apa kata Rasulullah? Lam yazma ba'daha abadan. Tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Coba aja minuman di dunia paling enak apa? Setelah itu pasti haus lagi. Beberapa saat haus lagi. Dan semakin berkualitas pasti harganya semakin mahal. Minumnya enak, bayarnya enak. Tapi kalau di surga, Masya Allah, kenikmatan dan puncaknya kenikmatan. Makanya selalu hadirkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya Allah, mudah-mudahan ini gladi resik. Karena kita kan biasa kalau ada acara besar yang menikahkan itu satu hari sebelumnya latihan, dan persis seperti halnya apa? Hari haknya. Nah, ini juga mudah-mudahan kita dengan sering mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, ini gladi resik nih, ya. Walaupun kita amal nggak banyak, ya kan, kemudian juga mengajak orang lain berdakwah juga, ya, alhamdulillah ada, ya, dan dosa kita juga banyak numpuk sampai ke langit, tapi kita yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sering mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, ini bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala nanti membimbing, mengarahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selalu kita bacakan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat amalan yang ringan, mudah, tapi Allah melakukan sendiri. Para malaikat membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, kita bisa mengenal Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa mengenal ajaran Islam, itu adalah dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tema kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang seorang sahabat. Nah, ini pas betul dengan awal tahun baru Hijriah, ya. Jadi sahabat ini digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-muhajir, orang yang benar-benar hijrah. Ya, karena boleh jadi ada orang hijrah tapi casingnya aja, substansinya nggak ada. Ya, makanya hadis tentangnya tuh ada orang hijrah, hijrahnya karena apa? Ingin menikahi perempuan.
Ada orang hijrah supaya dapat bisnis baru, proyek baru, ya. Tapi ini ada seorang sahabat ketika sampai di kota Madinah, dulunya dia orang kafir mendapatkan cahaya iman. Dulunya dia musyrik kemudian bertauhid. Digelari oleh Rasulullah SAW ketika sampai di pintu kota Madinah, marhaban birraqibil muhajir, selamat datang seorang pengendara, ya, disebutkan di sini apakah unta atau kuda atau keledai pada saat itu. Yang jelas kata Rasulullah, ini adalah sebetul-betulnya orang yang berhijrah. Nah, ini kita berdoa mudah-mudahan di awal tahun baru hijrah ini yang sudah pasti jatah umur kita berkurang, itu sudah pasti. Ya, jatah hidup kita untuk berbekal nanti ke negeri akhirat ini berkurang, itu yang sudah pasti. Ya, boleh jadi ada yang 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Nah, itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, ya. Nah, ini kita berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin, ya. Nah, siapa ini sahabat ini? Masya Allah, ini Bapak kalau dengar kaget, ya. Makanya jangan sekali kalau ada orang benci kepada Islam, jangan doakan yang buruk, ya. Justru kita berharap mudah-mudahan orang ini kalau ketika dia sebelum masuk Islam, ya, betul-betul membenci Islam, mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah, dia akan menjadi pembela Islam. Siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, saya yakin ya, tidak ada orang yang mendengar kata Abu Jahal kecuali apa? Ya, ini dedengkotnya orang kafir Quraisy. Tapi anaknya Ikrimah jadi seorang sahabat, bahkan digelari tadi oleh Rasulullah SAW al-muhajir, orang yang hijrah dengan hijrah yang sesungguhnya, ya. Kita pun kalau lihat ada orang, ya, belum baik, apalagi dia muslim, alhamdulillah, ya. Apalagi kalau umpamanya ada orang kafir dan gedek banget kepada Islam, sering doakan, ya. Sering doakan, ya Allah, mudah-mudahan Allahumma hdihi lil Islam, ya Allah tunjuki dia hidayah supaya masuk Islam. Karena biasanya orang kalau sebelum muslim dia jahat, ketika muslim nanti dia akan berbalik apa? Baiknya juga lebih baik daripada yang sudah Islam duluan. Nah, siapa ini Ikrimah bin Abu Jahal? Ya, Ikrimah ini adalah salah seorang di antara anaknya Abu Jahal. Dan siapa Abu Jahal? Orang yang memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah, tapi ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, begitu membenci dan memusuhi siapa? Rasulullah SAW. Bapak Ibu masih ingat? Rasulullah sedang doa, ya, di depan Ka'bah. Tiba-tiba dari belakang ada yang menarik lehernya, sampai kata Abu Bakar melihat lidahnya Rasulullah SAW keluar. Dan kalau tidak didorong oleh Abu Bakar itu boleh jadi, ya, tapi takdir Allah memang yang menentukan. Itu Rasulullah sudah meninggal. Ini saking bencinya siapa? Abu Jahal, ya. Bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, padahal sebelum membawa risalah Islam, sebelum diangkat jadi nabi dan jadi rasul, turun ayat Iqra, itu mereka sepakat menggelari Nabi Muhammad dengan siapa? Al-Amin, orang yang paling percaya. Kalau ada yang punya harta takut hilang, dititipkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah membawa risalah yang mengganggu status sosial mereka, yang akan merubah adat dan budaya kebiasaan nenek moyang mereka, maka ini yang ditentang dari siapa? Rasulullah SAW. Ya, jadi ini Abu Jahal begitu bencinya kepada Rasulullah SAW dan nular ke anaknya. Ya. Ikrimah ini juga bencinya kepada Rasulullah bukan main. Makanya ada istilah bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Itu biasanya yang namanya anak cetakan siapa? Bapak. Gitu, ya. Tapi yang namanya hidayah di tangan Allah. Ya, kita nggak perlu takut. Yang penting tugas kita ini menyampaikan, menjadi sarana, mudah-mudahan kita bisa mendakwahkan Islam. Wa ma 'alaika illal balag. Tugas kita ini sampaikan.
menyampaikan terus menyampaikan. Adapun dapat hidayah, endingnya tetap di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Ikrimah sama dengan bapaknya Abu Jahal, ya. Luar biasa begitu membenci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara kisahnya ketika perang Badar. Ya, perang Badar ini terjadinya tahun berapa? Kedua Hijriah. Di bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan 17 Ramadan. Dan ini Ramadan pertama. Bayangkan perang pertama plus dengan Ramadan pertama. Oh, ini berat, ya. Makanya kita nggak bisa ngiri. Kalau para sahabat punya keutamaan, itu karena memang perjuangan mereka juga apa? Banyak dan sangat-sangat sulit, ya. Masya Allah. Ketika perang Badar ini, Abu Jahal, ya, mengatakan kepada anak-anaknya, dan dia kumpulkan istri perempuan-perempuan itu supaya mereka mendukung untuk apa? Melawan kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Walamma qada abuhu ma'rakata syirki yauma badrin. Kata penulis kitab ini, ketika Abu Jahal memimpin untuk memerangi kaum muslimin pada perang Badar itu, wa aqsama billatta wal uzza, dia berdiri di hadapan orang-orang Quraisy ini bersumpah, saya bersumpah demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini adalah patung yang mereka apa? Sembah, ya. Saya bersumpah dengan Lata dan Uzza. Makanya kaum muslimin kalau bersumpah hanya boleh dengan menyebutkan nama siapa? Allah, ya. Wallahi, tallahi, billahi. Nah, demi Allah itu artinya semua. Ya, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena yang namanya bersumpah berarti mempertaruhkan. Ini karena mereka meyakini bahwa Lata dan Uzza ini punya apa? Kekuatan. Makanya mereka apa? Sembah. Masya Allah. Apa kata dia? Alla ya'uda ila Makkata illa idza hazama Muhammad. Tidak boleh ada di antara kita yang nanti pulang ke kota Mekah kecuali Muhammad dan pengikut-pengikutnya sudah hancur lebur semua. Masya Allah, sumpah, ya. Dan ini memang pemimpin perang kalau mau perang jangan alhamdulillah, ya, kita jangan. Harus semangat menggebu-gebu, ya. Yang tadinya orang tidak bersemangat harus menjadi apa? Tapi kalau ini pemimpinnya, ya, kalau nanti menang alhamdulillah, nggak menang juga nggak apa-apa. Nah, nggak bisa, ya. Makanya ini dia menggebu. Dan bahkan lebih dari itu, apa? Wa nazala bi badrin. Itu sebelum terjadi berkecamuknya perang, mereka sudah persiapan, ya. Tinggal di Badar ini berapa? Salasata ayamin, 3 hari 3 malam. Apa yang mereka lakukan? Masya Allah, yanharul jazur, menyembelih unta, ya. Supaya apa? Semangat, ya. Orang mau perang dikasih nasi uduk, ngantuk semua, ya. Jangan. Ini kasih makanan-makanan yang bergizi. Ini mereka yanharul jazur, kasih unta itu, ya. Dan dihitung oleh para sahabat yang mengintip berapa jumlah mereka. Karena dulu strategi perang itu ya beda dengan sekarang, ya. Gak ada yang namanya statistik. Oh, ini berapa, enggak. Mereka kalau ingin tahu musuh itu harus mengintai. Dan ada orang yang dibayar. Ada yang dari kalangan musuh yang berkhianat. Ada yang memang orang dari kalangan yang akan dilawan dan siap dengan nyawanya. Itu ngintai para sahabat. Oh, ini mereka jumlahnya sekian. Karena apa? 1 ekor unta itu mereka perkirakan dimakan 10 orang. Masya Allah. Jadi 100 ekor unta berarti jumlahnya berapa kalau kali 10? Nah, 1000. Ya, makanya 1000 itu orang Quraisy itu disampaikan kepada Rasul. Di mana mereka tinggal? Di Badar, gitu, ya. Kemudian apa? Wa yashrabul humur. Nah, ini yang berbahaya. Tradisi orang Arab yang ingin sekarang ya dihidupkan kebiasaan minum khamr. Kenapa? Karena orang kalau mau perang minum khamr dia akan membabi buta. Karena apa? Otaknya sudah hilang, nggak berpikir lagi, dia akan menggebu-gebu tuh, ya. Tambah lagi ini, wa ta'zifu lahul qiyanu bil ma'azif, dan istri-istrinya semua menabuh, ya. Rebana-rebana ini mendorong supaya suami-suaminya semangat untuk apa? Perang, ya. Makanya ibu-ibu kalau suaminya ingin semangat ke masjid, sediakan sarung yang paling wangi. Pakai baju koko disiapkan, gantung gitu, ya. Itu pasti semangat tuh. Ya, termasuk ada penelitian, suami yang setiap kali berangkat ke tempat kerjanya dicium keningnya,
itu jauh lebih semangat di tempat kerjanya ketimbang yang tidak. Sudah ada penelitiannya itu. Ya, ini makanya Masya Allah, ini mereka pakai strategi ini. Ya, coba bayangkan kalau kita sedang bertarung ikut lomba, istri kita, hayo semangat. Kita semangat apa enggak? Semangat gitu. Ini ternyata dipakai strategi ini oleh orang-orang kafir Quraisy dulu, ya, sebelum ada ilmu strategi peperangan seperti sekarang. Masya Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini, menempatkan anaknya yang bernama Ikrimah ini di garda terdepan. Ya, jadi dia tangan kanannya Abu Jahal sebagai pemimpin perang pada perang Badar. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata Abu Jahal yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, kita akan pulang ke kota Mekah, dan Muhammad dalam kondisi apa? Hancur. Yang terjadi malah kebalikannya. Abu Jahal meninggalnya ketika peristiwa perang Badar. Makanya ada ulama yang menulis, ya, kisah-kisah yang terjadi di perang Badar, termasuk di bulan Ramadan, termasuk diantaranya ini terbunuhnya pemimpin Quraisy terbesar, yaitu siapa? Abu Jahal. Jadi perang Badar di sini yang tadinya dia bersumpah bahwa Muhammad akan hancur, justru malah dia yang terbunuh. Dan ini dalam kitab ini disebutkan, ini membuktikan bahwa yang namanya Lata dan Uzza mengabulkan doanya apa tidak? Tidak. Boro-boro mengabulkan doanya. Kan yang bikin patung Lata dan Uzza itu siapa? Ya mereka juga. Ya gimana orang dibikin bisa menolong? Dia saja ada karena apa? Dibikin. Ya makanya secara logika saja nggak benar. Makanya Al-Quran mengingatkan, kenapa kita sering menyampaikan bahwa la ilaha illallah, kul huwallahu ahad. Karena selain itu coba aja secara logika nggak masuk. Ya, kita sudah berada di jalan yang benar, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, senantiasa dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pulang dengan keadaan kalah dan marah luar biasa, wa yuridul intiqam, dan ingin berbalas dendam. Bayangkan bapaknya pemimpin perang, dan pada saat itu jumlahnya 1000, kaum muslimin hanya 300, tapi kalah. Kan gimana perasaan itu? Kok jumlahnya lebih banyak kalah? Kan rugi. Ya, rugi secara jumlah lebih banyak, kalau umpamanya sedikit kalah masih mending. Makanya mereka semakin marah. Apa yang dilakukan? Ketika perang Uhud, mereka membuat strategi yang lebih canggih lagi, ya. Jadi perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga Hijriah, ya. Jadi para sahabat ini mereka hampir setiap tahun ada peristiwa perang. Itu, ya. Makanya kita harus mau berjihad. Jihadnya apa? Yang belum bisa baca Quran, belajar Quran. Yang belum tahu tentang ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, untuk kita harus dikejar sesibuk apapun, ya. Karena tantangan kita itu sekarang jihadnya itu di situ. Jangan sampai ada di antara kita umpamanya setiap hari kerjaannya dagang, nggak tahu tentang mana yang halal dan yang haram. Itu termasuk jihad tuh, tahu tuh. Supaya apa? Ketika kita dagang bukan hanya dapat untung, tapi kita mendapatkan keberkahan karena sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Termasuk yang kerja harus tahu mana hak, mana kewajiban. Jangan sampai ada di antara kita umpamanya pekerja mendapatkan haknya, nggak menunaikan kewajiban. Di dunia mungkin lolos, tapi di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tahu tuh, ya. Kalau mereka tantangannya perang keluar, perang panas, kita ini tantangannya justru malah lebih ringan. Tapi tadi kadang-kadang yang ringan ini justru jauh lebih berat. Karena kalau perang di medan perang gak mungkin sambil ngantuk, karena ada musuh di depan kita. Tapi kalau yang tantangannya kita, nantilah, ya ntar lagi, ya insya Allah tahun depan, nanti kalau gajinya sudah naik, kalau mobilnya sudah 2, terus aja sampai akhirnya apa? Kita meninggal. Makanya selalu kalau amal kebaikan enter, jangan entar. Ya, oke, kalau enggak pasti KO. Udah. Bapak kalau amal kebaikan kalau enggak oke pasti KO, udah kalah. Ya. Yang paling sederhana, kita yang sudah niat tuh mau infak, ya. Saya sering menyatakan, udah niat infak. Enggak jadi, pulang sampai besok belum tentu mau infak lagi. Makanya kalau kebaikan harus langsung, dan kadang-kadang memang di awal harus apa? Kita paksa. Ya, kita paksa, kita biasakan.
kalau perlu kita berikan hukuman kepada diri sendiri supaya kita mau melaksanakan apa? Kebaikan. Kalau enggak, nanti tahu-taunya ya, kan sekarang tiba-tiba Ramadan ya. Karena kerasa itu tiba-tiba, akhirnya kita habis waktunya. Ya, makanya segera akan beramal, apapun yang bisa kita lakukan. Kalau amal kebaikan jangan ditunda-tunda. Nah, ini menyiapkan ya untuk membalas dendam pada perang Uhud ini di tahun yang ketiga, dan membuat strategi 2. Jadi pemimpin perangnya yang sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan ini adalah pemimpin perang yang tidak pernah terkalahkan baik sebelum Islam ataupun setelah Islam. Dan baru dicopot pada masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab, karena khawatir. Kata Umar, kalau umpamanya dia terus jadi pemimpin perang dan gak pernah kalah, khawatir ada apa? Congkak, ada takabur, seolah-olah dia gak ada yang ngalahkan. Itu makanya di rolling, diganti dengan sahabat yang lain. Ya, dan yang kedua secara karakter, kata para Masih nggak ketemu. Khalid bin Walid ini orangnya keras, Umar ini keras. Jadi kalau keras dengan keras sama, nggak ketemu. Kalau yang keras harus dengan yang lunak. Kalau dengan Abu Bakar ketemu dia. Tapi kalau Umar orangnya kalau memerintahkan A harus A. Sedangkan Khalid bin Walid juga orangnya sama apa? Nah, kalau ada pilihan ini, dia berpengalaman. Ya, akhirnya di rolling ya dengan sahabat yang lain. Nah, ini ketika perang Uhud ini diatur strateginya, yang kanan yang mimpin Khalid bin Walid, yang kiri yang mimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Dan ini dia semangat menggebu-gebu karena ingin membalas dendam siapa? Bapaknya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata memang sunnatullah ya. Walaupun Islam itu hak, benar, tapi kadang-kadang juga di bawah. Seperti kondisi kita hari ini ya. Tapi yakin yang namanya yang hak itu pasti akan muncul lagi. Ya, makanya nanti di akhir zaman itu tanda-tandanya itu. Ya, jadi kita sekarang, wah ini Islam nih, tetap nanti akan berjaya lagi, kuat. Itu sudah sunnatullahnya, ya, sudah sunnatullahnya. Ini ketika perang Uhud, kaum muslimin awalnya sebetulnya sudah menang, tapi ada sebagian sahabat, kurang lebih 40 sampai 50 pemanah yang ditugaskan itu tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW. Mereka ingin segera mengambil, menyelamatkan ghanimah, sehingga Khalid bin Walid dari atas bukit Uhud menyerbu kaum muslimin, dan akhirnya sampai diberitakan bahwa Rasulullah SAW apa? Meninggal. Dan memang Rasulullah SAW ya, gigi gerahamnya patah, sebagian dari mukanya dan kepalanya ada yang berdarah-darah. Dan itu kalau baca kisahnya, beberapa sahabat berusaha melindungi Rasulullah SAW. Masya Allah, selesai perang Uhud ini, Masya Allah, ini kaum muslimin ya, dengan yang tadinya sudah menang kemudian kalah, walaupun ini kayak semacam draw ya, 1-1 gitu ya. Tapi Masya Allah, secara umum memang kaum muslimin banyak mengalami kerugian pada perang Uhud ini. Selesai perang Uhud, mereka bergembira dan terjadilah peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq ini, atau yang disebutkan dalam Al-Quran, nanti Bapak Ibu bisa baca, ada satu surat namanya Suratul Ahzab. Nah, itu nama lain dari perang Khandaq. Kenapa disebut Ahzab? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, dan semua orang Arab yang tidak menyukai Rasulullah SAW, mereka bersekutu menyerbu Rasulullah SAW di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW mendapatkan strategi perang, diantaranya yaitu menggali apa? Parit. Ya, jadi Masya Allah, mereka menggali parit, dan ini banyak kisah-kisahnya. Nah, ketika menggali parit ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan juga kepada kaum muslimin. Ya, padahal mereka diserbu luar biasa, ya, diserbu luar biasa, tapi ini selalu pertolongan Allah itu kepada orang-orang beriman. Ya, gimana logikanya? Orang di satu kawasan diserbu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan bisa bertahan hidup. Ya, tapi ini adalah strategi pilihan yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan semakin marah sampai puncaknya peristiwa Fathu Mekah. Ya, kurang lebih tahun ke-8, 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, kaum muslimin sudah kuat luar biasa ya, dan beberapa kali peperangan selalu memenangkan peperangan, dan jumlahnya 100.000. Ya, datang dari kota Madinah sampai di depan pintu Mekah,
kisahnya yang selalu diulang-ulang, ada seorang sahabat yang ingin menakut-nakuti orang-orang Quraisy. Al-yauma yaumul malhamah. Hari ini kita nyatai besar. Coba bayangkan Bapak, kita pernah dulu ketika kuat nyiksa orang. Sekarang orangnya datang dan jumlahnya kita sudah nggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Kira-kira gimana? Kita sudah bergetar saja. Tambah lagi ada orang yang meneriakan sahabat Rasul, al-yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari kita makan daging ngincang gitu. Laham itu artinya apa? Daging. Masya Allah. Dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Bal yauma yaumul marhamah. Tapi hari ini kata Rasulullah adalah hari kasih sayang. Makanya Rasulullah ketika sampai di depan pintu Ka'bah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang bersembunyi di bawah Ka'bah dan meletakkan senjata maka dia dijamin aman. Tapi ini Ikrimah malah justru dengan beberapa orang Quraisy marah ngajak berantem. Bayangkan, yang lain semua ketakutan, Ikrimah malah ngajak berantem kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan terjadi pertempuran di situ. Makanya kata Rasulullah, semua yang masuk ya kecuali beberapa nama dan termasuk ini Ikrimah. Kata Rasulullah, kalaupun ada yang mendapati orang ini, sekalipun dia sembunyi di bawah kain Ka'bah, bunuh orang ini. Bayangkan, ini saking bejatnya siapa? Ikrimah. Ya bandel ya, dan luar biasa. Dan memang ini jiplakan bapaknya. Ya, makanya kita kalau punya anak bandel jangan salahkan anaknya, jangan kita nih. Kadang-kadang gitu nih, kamu ini udah, harusnya kita tanyakan kita gimana. Tanyakan kepada orang tua kita dulu pas kecil gimana. Ya, karena apa? Yang namanya pendidikan itu yang paling dominan di mana? Di rumah. Sebejat apapun, sejelek apapun sekolah, di rumahnya baik, insya Allah itu masih banyak nilai kebaikan. Tapi Bapak antarkan ke sekolah terbaik di dunia. Di rumah nggak dididik, di rumah nggak dibiasakan kebiasaan baik. Jangan berharap anak kita akan menjadi anak yang baik dan soleh, nggak mungkin. Ya, dan sudah banyak contohnya. Dia nggak disekolahkan, nggak di rumahnya orang tuanya baik, mendidik yang baik, mencontohkan yang baik, jadi baik. Tapi banyak di antara kita yang kadang-kadang melihat anaknya langsung gede gitu. Jangan. Yang paling baik adalah kita mengoreksi diri sendiri. Jangan-jangan ini adalah jiplakan siapa? Kita bertaubat kepada Allah, minta ampun, meneteskan air mata. Mudah-mudahan ketika kita hidup mungkin belum terlihat perubahan, tapi banyak yang sudah meninggal orang tuanya, doanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau berdoa, jangankan tidak dikabulkan, doanya saja sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia disebutkan oleh Rasulullah, siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak memerangi kaum muslimin, damai, dijamin aman. Kecuali kata orang-orang ini, dan disebutkan diantaranya Ikrimah, dia mau lari kemana bingung, kabur ke Yaman. Insya Allah. Ya, makanya ini orang kalau berbuat jahat, sekuat apapun gak mungkin tenang hidupnya. Ya, orang kalau berbuat jahat, sekuat apapun, sebagaimanapun amunisi yang dia punya, gak mungkin tenang hidupnya. Kenapa? Karena sudah fitrahnya yang namanya manusia ini mencintai kebaikan. Makanya orang kalau nyuri, dia tengok kiri kanan apa enggak? Dia sebetulnya masih malu kepada hati kecil. Ya, orang kalau nyuri, kenapa sudah ada CCTV masih pakai helm? Sebetulnya hati kecilnya itu masih ada alarmnya itu. Hanya dorongan dia untuk berbuat keburukan memang jauh lebih kuat. Ya, ini Masya Allah, dia mikir, saya berhadapan dengan 100.000 dan mereka kuat, gak mungkin menang. Akhirnya dia lari ke Yaman. Masya Allah, ya. Bayangkan dari kota Mekah lari ke Yaman, dan itu sangat jauh, ya. Tapi ini adalah pilihan yang pahit. Akhirnya datang dia ke Yaman, tinggal di sebuah kota, ya, sebuah tempat pinggir pantai namanya Tihamah. Namanya Tihamah, ya. Ini nanti kalau lihat di peta sarang masih ada. Ya, ini nama kotanya Tihamah. Tinggal di situ, dia dalam terlunta-lunta nggak jelas. Hanya kadang-kadang, Masya Allah, ya, hidayah itu bisa datang lewat saja. Yang pertama kali mendapatkan hidayah justru istrinya. Yang ketika perang, ayo, gitu, menyemangati suaminya. Siapa nama istrinya? Ummu Hakim.
Ya, tidak disebutkan di sini siapa nama aslinya, hanya memang orang Arab. Kadang-kadang yang namanya kunyah itu jauh lebih dikenal daripada nama asli. Ya, seperti tadi Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Ya, Abu Jahal, nah itu bukan nama aslinya, tapi memang orang kenalnya itu. Ya, seperti Abu Hurairah, itu banyak di antara kita yang nggak kenal siapa nama aslinya. Padahal orang ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Abu Dzar Al-Ghifari jarang sekali sampai di antara kita pun yang belajar ilmu agama pun mengetahui nama sesungguhnya. Karena apa? Memang tradisi orang Arab kunyah yang diawali dengan Abu, Ummu, Ammu itu mereka jauh lebih sering digunakan dan dikenal dalam tradisi mereka. Ya, makanya ini Ummu Hakim ini adalah istrinya, datang dengan salah satu di antara saudarinya juga namanya Hindun bin Utbah. Nah, Hindun ini yang ketika peperangan, ya, perang Uhud, mencincang badannya paman Rasulullah yaitu Hamzah. Bahkan di antara bagian dari perutnya itu dikeluarkan dan dijadikan anting. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ini orang gedek sekali, tapi tadi kalau hidayah sudah menyapa, tidak ada yang bisa menutup cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya sekali lagi saya selalu mengingatkan, jangan sumpah serapah kepada orang. Jangan mudah menjustifikasi orang. Sekalipun dia kafir, selama masih hidup punya kemungkinan dia mendapatkan hidayah. Kecuali musuh yang memang hakul yakin tidak akan berubah. Setan dengan iblis itu nggak mungkin. Karena itu sudah kata putus dari Allah. Memang mereka sudah pasti tempatnya di neraka dan tugas mereka adalah mencari teman supaya nanti temannya banyak di mana. Nah, tapi kalau yang lain, orang kafir, apalagi yang muslim tapi belum baik, itu ada kemungkinan nanti suatu saat akan mendapatkan sinar cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua orang ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa orang, ya, ini dikisahkan nanti kalau ingin baca kisah lengkapnya, baca penuh surah Al-Mumtahanah. Ya, jadi mereka datang ke rumah Rasulullah SAW, berbaiat, Rasulullah kami masuk Islam. Masya Allah. Nah, ketika datang ini, Hindun ini karena malu mukanya ditutup. Ya, ditutup mukanya. Gimana nggak malu? Bayangkan paman yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Thalib. Makanya paman Rasulullah SAW itu Rasulullah ketika perang Uhud itu menangis luar biasa. Di antaranya bukan karena dia gigi gerahamnya patah, tapi pamannya meninggal dan tadi diperlakukan oleh Hindun ini seperti binatang, bahkan lebih parah daripada apa? Binatang. Rasul sedih luar biasa. Ya, tiba-tiba datang dan malu kepada Rasul, tutup mukanya. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang yang dulunya gelap dengan kekafiran, tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillahilladzi adhara dinalladzi ikhtarahu li nafsihi. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan dan menguatkan agama sesuai dengan keinginannya. Tadi kalau hitung-hitungan ini sebetulnya Islam sulit untuk berkembang di negara Arab. Mereka budaya jahiliyahnya yang luar biasa. Tapi mereka berusaha membendung. Ternyata kalau Allah sudah menginginkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bapak ibu-ibu, kalau sedang susah, udah strategi dunia nggak mungkin baca ayat ini supaya kita jadi optimis. Bagi kita mustahil, tidak mungkin. Umpamanya kita punya hutang banyak, ya, atau punya masalah yang sulit. Kalau Allah berkehendak, kata Allah kun fayakun, pasti jadi. Bagaimana caranya? Allah punya tentara di langit dan di bumi. Makanya ini paling enak seperti orang yang ahlul iman, orang yang beriman itu karena sandarannya bukan yang kelihatan. Justru bersandar kepada Allah yang memiliki tentara di langit dan di bumi, ya. Ini saya sering mengingatkan, ketika kemarin peristiwa Covid, banyak orang punya askes, punya BPJS, ya kan? Ngantri, nggak bisa masuk ruangan. Kenapa? Nggak punya akses. Tapi ada beberapa orang, dia BPJS nggak punya, akses jangan ditanya. Tapi kena dengan wali kota, dibantu oleh anggota DPR, bisa masuk ke ruangan. Ini bayangkan, kita orang beriman punya akses 24 jam langsung kepada siapa? Allah. Makanya orang beriman itu nggak ada yang namanya putus asa. Sekalipun dunia sudah mentok-mentok semua, dia
angkat tangan kepada Allah. Dan Rasulullah menjanjikan, Allah malu kalau ada orang beriman ini ketiaknya sampai kelihatan, Allah tidak mengabulkan doanya. Hanya kadang-kadang kita memang gak mau pakai jalan ini. Kita sering inginnya datang kepada orang, nyogok orang, senggol orang, bantu orang, nipu orang. Ini yang kita pakai. Padahal Allah 24 jam, Hayyun Qayyum la yamut. Itu kita kalau doa minta. Hanya memang kadang-kadang kita memang kurang sabar menunggu apa? Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya. Umpamanya banyak orang yang ingin kaya jalan pintas. Caranya kemana? Ke dukun. Ya kan? Padahal kalau kita minta kepada Allah, kita ingin kekayaan seperti apa? Justru kalau saya malah bertanya, justru kalau kita minta kaya malah khawatir nanti dikabul oleh Allah. Justru kita tidak sanggup untuk apa? Memberdayakannya. Nah, ini justru yang harus kita takut. Ya, jadi minta kepada Allah. Ini yang diungkapkan oleh siapa? Hindun. Wa inni. Nah, ini biasa orang kalah. Ya. Wa inni la as'aluka antamassani rahimuka bi khair. Dan saya berharap, saya tahu Rasulullah engkau ini orang baik. Mudah-mudahan kebaikan itu sampai kepada orang yang memiliki hubungan silaturahim dengan kau. Karena tadi Hindun ini masih bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena tadi kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, ya. Makanya orang kalau sudah dari awal tidak suka, apapun pasti buruk. Apapun pasti buruk, ya. Makanya dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Husnuzon. Kalau ada berita, tabayun, cross check kepada orangnya. Kalau enggak, lebih baik sudah, enggak usah tahu. Dan itu hidup yang paling tenang, ya. Biasanya kita memang selalu ingin tahu urusan apa? Orang lain, dan memang selalu seksi. Makanya lihat berita-berita gosip-gosip itu laris apa enggak? Laris. Tapi kalau pengajian, orang pengajian tayangin jam 3 subuh. Yang mau nonton burung apa itu? Burung gaok. Jam 3 subuh ada apa? Coba jam orang bangun enggak ada pengajian. Ya, makanya orang di gosip, kita suruh mikirin orang. Coba kalau di jam-jam yang prime time ini yang bermanfaat. Itu banyak pencerahan yang tadinya mau mencuri dia jadi sadar, yang tadinya mau berbuat dosa jadi balik. Banyak keberkahan. Tapi ini di prime time justru malah yang tayangan yang justru banyak apa? Mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Ya, ini tadi. Mudah-mudahan kau ini masih punya hubungan kekerabatan, menyambung gitu. Apa kata Ikrimah setelah mengucapkan ini, baru dia tutup mukanya karena malu tadi mengucapkan di hadapan Rasulullah karena dosanya sangat banyak. Baru setelah itu Rasulullah nggak kenal. Gimana ditutup Rasul bisa mengenal? Baru dia bilang, Ana Hindun bintu Utbah ya Rasulullah. Saya ini adalah Hindun, anaknya Utbah. Rasul sudah tahu itu ya. Dan mengingat-ingat ketika perang Uhud ini, apa Rasulullah ini yang berat sekali ya. Yang namanya kita Bapak kalau umpamanya disakiti oleh orang, kira-kira kalau ada kesempatan mau nyakiti apa enggak? Bertubi-tubi bahkan. Ya kan? Tapi ini hebatnya Rasulullah ya. Makanya di dunia ini ada yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun, akhlak dengan siapapun. Musuh, apalagi kawan. Musuh sebenci apapun, kita berakhlak baik, yakin satu waktu itu akan berbalik. Ya, akan berbalik. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rasul. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak marah, tidak mencaci maki, tidak membenci, malah mengatakan apa? Marhaban biki. Selamat datang. Selamat datang, ya. Engkau akan kami terima dengan baik. Padahal kita kalau ada misalkan ya yang bunuh paman kita, yang bunuh bibi kita datang ke rumah tiba-tiba, kira-kira apa? Oh, pasti kita marah besar. Tapi ini betapa lapang dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian sama muji, ya sama. Makanya biasanya orang kalau kalah kepada yang menang tuh selalu puji. Ini dia. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, maka ala wajil ardi baitun ahabbu ilayya. Tidak ada di muka bumi ini satu rumah pun yang paling saya cintai kecuali rumahmu. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah apa? Takut. Kenapa kita hari ini segala, saya sering bilang, sampai toilet pun nggak ada yang merek kaum muslimin. Standarnya semua apa? American style. Paling banyak Toto. Dari mana itu? Bukan Pak Toto orang Jawa itu. Itu dari sono. Kenapa? Karena kita memang kalah. Dan orang yang kalah dimanapun memang harus ikut yang menang.
Gitu. Makanya Islam ini harus yuzhiru, harus kuat. Karena kalau nggak kuat pasti kita akan apa? Diinjak. Ya, di segala pun harus kuat. Ekonominya harus kuat, akidahnya harus kuat, politiknya. Karena kalau nggak pasti ikut. Sederhananya itu tuh. Saya sering banyak pertanyaan, gimana Ustaz? Di hotel-hotel itu malah sudah banyak hotel semakin tinggi itu malah nggak ada air. Semua pakai apa? Tisu. Dan kalau mau pipis malah sudah nggak bisa jongkok lagi. Harus apa? Ya memang standarnya kita kalah. Mau bikin apapun nggak bisa. Makanya bagaimana? Kita harus mencetak anak-anak kita insinyur, doktor yang mereka diakui oleh seluruh dunia berpengaruh sehingga nanti bisa merubah, nanti berubah lagi bola peradaban. Ya, dan ini yang kita siapkan anak-anak kita insya Allah. Saya yakinnya. Ya, sekarang sudah mulai muncul di negara-negara Barat berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam dan dengan cara yang tidak masuk akal. Masa orang masuk Islam gara-gara celana dalam? Dari mana logikanya? Masa orang masuk Islam gara-gara apa? Melihat gerakan sholat. Dia kaji, dia teliti. Itu banyak. Masa orang masuk Islam gara-gara setiap ketemu dengan orang senyum? Ini dari mana ini? Orang dibenci, difitnah. Islamfobia di Barat luar biasa. Tapi dia ketemu senyum. Ini pertanyaan-pertanyaan aneh. Tapi inilah cara Allah menyampaikan apa? Hidayah. Ya, ini disampaikan. Apa kata Rasulullah? Wa ziyadatan ayyudah. Dan saya akan menambah, bahkan bukan hanya menghormati semua yang masuk ke rumah saya akan menambah, memuliakan. Masya Allah. Akhirnya ya berdirilah Ummu Hakim, istrinya tadi daripada Ikrimah, fa aslamtu, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya masuk ke dalam agama Islam. Tapi ini punya permintaan. Kata istrinya Ummu Hakim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah. Suami saya yang bernama Ikrimah kabur. Ya, kemana? Ilal Yaman, ke Yaman tadi disebutkan. Ya, khaufan minka an taqtulahu, karena dia takut dibunuh. Karena tadi Rasul sebutkan orang ini karena Rasul sebetulnya ingin damai, tapi datang ke kota Mekah malah ngajak berantem dan jumlah mereka sudah pasti kalah gitu. Karena Ikrimah ini tadi dia ingin balas dendam gitu. Ya, Masya Allah. Kata istri suaminya ini Ummu Hakim, fa'aminhu, Rasul boleh nggak saya minta jaminan kalau dia itu nanti datang kepada engkau dia dijamin akan aman. Karena tadi Rasul sudah menyampaikan kepada para sahabat, sekalipun orang ini bersembunyi di bawah tirai Ka'bah, faktul, bunuh. Kenapa? Karena orang ini mau diajak damai malah ngajak ribut. Itulah Rasulullah SAW. Ya, akhirnya apa kata Rasulullah? Huwa amin. Tenang saja, wahai Ummu Hakim. Kalau nanti suamimu Ikrimah ini dia dapat hidayah Allah, datang, bahkan kalaupun tidak masuk Islam tapi mau datang, kata Rasul, dijamin pasti apa? Aman. Masya Allah, ini luar biasa ya. Makanya termasuk para ulama mengoreksi, tidak betul peristiwa-peristiwa pengeboman itu atas nama jihad. Ya, dikoreksi. Kenapa? Karena tadi prinsipnya orang Islam adalah cinta dengan apa? Damai. Ya, tapi jangan coba-coba. Orang Islam itu seperti tawon, kalau sudah diganggu kemanapun pasti di mana? Kejar, gitu. Jadi kita ini memang cinta damai, tapi kalau sudah diusik agamanya, gak bisa, kemanapun dikejar. Jangankan orang yang rajin sholat, orang yang gak pernah sholat pun pasti dia akan ikut turun. Bahkan boleh jadi paling depan. Ya, makanya Rasul sampaikan karena ini permintaan, ya, dan disampaikan dengan baik-baik. Ini Masya Allah, akhirnya Ummu Hakim ini karena cinta, sayang kepada suaminya dan semangat ingin mengislamkan suaminya, dia datang ke Yaman cari suaminya Ikrimah, dan ternyata ya dia ini sedang berada tadi di Tihamah, sebuah kota pinggir pantai. Ya, dia sedang berdialog dengan seorang yang memiliki kapal laut kecil, ya, dan sedang berdiskusi, mau nggak saya selamatkan? Gitu katanya. Mau kemana memang? Bawa ke kota Madinah. Justru saya kabur dari situ. Masya Allah. Kan kalau dibawa ke kota Madinah memang dia selamat dari laut. Tapi masalahnya ketemu dengan siapa? Ini takdir Allah. Datang istrinya Ummu Hakim, kemudian mengatakan, wahai Ikrimah, saya bertemu dengan Rasulullah, saya berjumpa dengan Rasul, dan beliau mengatakan bahwa engkau dijamin aman.
Masya Allah, akhirnya dia berangkat ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, naik di atas tunggangan, tadi disampaikan marhaban birraqibil muhajir. Kata Rasul, selamat datang kepada seorang penunggang yang dia hijrah. Padahal belum mengucapkan kalimat Islamnya, tapi Rasulullah tahu orang mau datang. Makanya kita kadang, walaupun ada pencuri datang ke rumah, jangan langsung pencuri, jangan dia mau tobat. Itu ya, sekali jangan ini Ikrimah balau puji marhaban, selamat datang, ini kalau butuh nih saya kasih, gitu, kalau perlu gitu. Masya Allah, akhirnya apa, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menginfakkan setelah masuk Islam ini kecuali 2 kali lipat daripada apa yang saya infakkan dulu ketika masih kafir. Dan saya Rasulullah tidak akan ikut dalam peperangan kecuali saya akan 2 kali lipat lebih bersemangat daripada ketika saya dulu masih kafir. Masya Allah, ini didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadi orang yang soleh luar biasa, selalu hadir dalam peperangan, termasuk ketika perang Yarmuk, ya, daerah Romawi sana. Itu diantara yang memimpin perangnya selain Khalid bin Walid adalah siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, saya kira tidak separah Ikrimah, ya, tidak separah Ikrimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melembutkan hati kita, membukakan hati pikiran kita untuk senantiasa dekat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu kita berdoa mudah-mudahan husnul khatimah. Kita semua yang hadir di sini, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat diberikan rizki husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ada khilaf dan salah itu adalah murni kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan kita bertaubat kepada Allah dan saling meminta maaf sesama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.